Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 dengan materi Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan calon guru penggerak Angkatan 7 ini, saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niloh Sudewi. Kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.2 diawali dengan melakukan aktivitas di LMS dengan alur merdeka. Materinya mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, saya menyelesaikan mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya diminta untuk menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan eksplorasi konsep dasar tentang pengelolaan sumber daya, kemudian mendiskusikan di forum diskusi bersama ibu dan bapak guru CGP lainnya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan di ruang kolaborasi dengan pendampingan dari fasilitator yang luar biasa guna memperoleh pengetahuan dalam penguasaan materi yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil bersama ibu bapak calon guru penggerak lainnya untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah saya dan bagaimana memanfaatkannya. Saya merasa bersemangat dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran bersama fasilitator dan rekan calon guru penggerak lainnya. Kami saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan modul 3.2 ini. Khususnya, lebih fokus pada 7 aset sekolah yang dapat diberdayakan sehingga dapat memajukan sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Pembelajaran selama 2 minggu ini banyak memberikan pengetahuan terkait konsep ekosistem. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait,
pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik yang disebutkan di atas, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluarkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita lupa akan potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Pendekatan berbasis aset, asset-based approach, adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu dengan yang lainnya. 7 modal tersebut adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa proses pendekatan aset sangat penting untuk diterapkan di sekolah untuk mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan untuk mencapai visi misi sekolah yang telah ditetapkan. Sekarang saatnya sekolah membangun manajemen dan mengutamakan berpikir tentang aset kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah dan lingkungan sehingga dapat memajukan sekolah ke arah yang lebih baik. Saya akan mencoba mengenali dan menganalisis aset kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal. Saya juga akan mengajak rekan sejawat untuk lebih fokus pada kekuatan
dan aset sekolah dibandingkan dengan fokus pada kekurangan dan masalah, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi dunia pendidikan.